きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Akhirnya, kini menceritakan tentang Sukishita. Kenapa akhir-akhir ini dia selalu murung dan sendirian. Dan ternyata itu karena Sukishita selalu terbayang dengan Sakura saat di peperangan waktu itu. Saat itu, saat Sakura dan Sukishita berlari akan menuju ke sekolahan untuk menghentikan Indo dan Takeshi yang akan menuju ke Umemiya. Tapi dia berdua masih saja dihalangi oleh banyak musuh. Hingga akhirnya Sakura yang akan menahan musuh itu dan meminta ke Sukishita untuk pergi saja dulu. Namun saat itu Sukishita malah melakukan hal yang sebaliknya, meminta ke Sakura untuk pergi saja dan mempercayakan semuanya kepada Sakura. Maksudnya Sukishita yang benar-benar gila akan Umemiya. Tapi dia malah mempercayakan semuanya pada Sakura untuk membantu Umemiya. Dan setelah mengingat itu, saat Sukishita bangun tidur, Sukishita masih saja merasa kesal. Hingga barang yang dipegang pun dibuat pelampiasan oleh Sukishita. Setelah itu, dia pun lalu berganti pakaian sekolah dan berjalan turun ke lantai 1. Namun, masih saja dengan wajah yang kusut dan datar. Dan Sukishita, dia tinggal di rumah dengan kakek dan neneknya. Sesampainya di lantai bawah, kakek dan neneknya pun juga mengucapkan selamat pagi dengan Sukishita. Dan nenek Sukishita bernama Kumiko Sukishita. Dan kakeknya Shintaro Sukishita. Sukishita juga mengucapkan selamat pagi ke kakek dan neneknya. Nenek Miko pun lalu menyiapkan sarapan buat Sukishita. Dan kakek Taro masih asik membaca berita di koran tentang masalah pembuangan sampah secara ilegal. Makanan pun sudah siap dan nenek Miko lalu menyajikan makanannya yang dibuat nenek Miko dari resep terbarunya yang terakhir kali diceritakan oleh Sukishita. Sukishita pun lalu memakannya. Dan kakek Taro masih saja terus membahas tentang berita di koran itu. Nenek Miko juga tak lupa menanyakan rasa makanan itu kepada Sukishita. Sukishita menjawab, sangat enak sekali. Singkat cerita, Sukishita sudah tiba di Bofurin dan berjalan di tangga akan ke rooftop gedung Bofurin. Nire dan Suo terlihat juga ada di tangga itu. Dan lalu menyapa Sukishita. Namun Sukishita hanya diam dan hanya menunjukkan wajah rasa kesalnya saja dan masih lanjut berjalan. Nirei lalu mengatakan ke Suo, Sukishita terlihat jauh menakutkan sejak perang itu berakhir. Suo pun menjawab, ya, banyak yang terjadi lagi pula. Nirei pun sampai membayangkan saat Sukishita memberi kepercayaan dengan Sakura untuk melawan Endo saat itu. Suo pun lalu berteriak ke Sukishita. Dalam bentuk apapun, masih juga banyak yang perlu dipikirkan Sukishita. Dan seketika, Sukishita sudah sampai di rooftop gedung Bofurin. Ketika membuka pintu, Sukishita langsung disambut oleh Tetsuba Kino. Ini Sukishita, selamat pagi. Dan di rooftop itu juga sudah ada Hiragi, Momoshi, dan Mizuki. Mereka juga mengucapkan selamat pagi ke Sukishita. Sukishita dengan wajah datarnya juga menjawab, pagi. Tetsuba pun menyadari bahwa Sukishita terlihat tidak bahagia. Sukishita pun lalu berjalan akan ke tanaman dan meminta ke Tetsuba untuk jangan memikirkan. Namun Tetsuba lalu mendorong Sukishita untuk bergabung dengan mereka. Karena Tetsuba ingin bicara dengan Sukishita. Dengan mendorong Sukishita, Tetsuba menanyakan, bagaimana perawatan rambutmu yang sudah aku ceritakan denganmu? Apakah kamu melakukannya dengan teratur? Sesampainya di tempat nongkrong, Tetsuba lalu menyuruh Sukishita untuk duduk. Momoshi pun sampai heran
tidak ada yang bisa mengalahkan Tetsuba Gino. Bahkan Tetsuba bisa menjinakkan Sukishita. Misugi juga mengatakan, selalu sangat memaksa. Tetsuba lalu memberitahu Sukishita bahwa pagi itu Umemiya mengajak untuk sarapan bersama, tapi Umemiya belum datang. Tetsuba lalu menyuruh Misugi untuk membuatkan kopi Sukishita. Dengan Misugi menyiapkan, juga mengatakan bahwa Hiraki tiba-tiba tergila-gila dengan biji kopi dan Sukishita harus mencobanya. Dan Momoshi juga menawari Sukishita untuk mencoba sandwich yang dia bawa tadi. Sukishita pun dengan wajah datarnya hanya menolak itu semua. Dengan Hiraki melihat ke Sukishita, juga mengatakan, kamu itu seperti buku yang terbuka. Kamu tahu itu. Dan seketika Umemiya datang dan mengucapkan selamat pagi ke mereka semua. Umemiya lalu menyapa Sukishita. Sukishita, apa kau datang untuk memeriksa tanaman? Terima kasih atas semua bantuannya. Sukishita menjawab, selamat pagi tuan. Itu sama sekali bukan masalah. Umemiya mengatakan lagi, selagi kamu ada di sini, kenapa tidak bergabung dengan kami untuk sarapan bersama? Semakin banyak, semakin meriah, dan semakin enak juga rasa makanannya. Sukishita pun menjawab, terima kasih tuan, dan lalu ikut makan bersama. Dan Hiraki yang melihat Sukishita lalu mengatakan, kamu sangat mudah dibaca ya. Mereka pun lalu sarapan bersama dengan Hiraki yang membawa kopi dan Momoshi yang membawa sandwich. Dan tiba-tiba Umemiya menanyakan ke Sukishita tentang kabar Sakura. Itu pun sampai membuat Sukishita tersasar dong dengan kopi yang dia baru minum. Hingga mereka semua pun sampai panik. Setelah membersihkan mukanya, Sukishita sampai terbata-bata. Gimana maksudnya? Tetsuba lalu menyahut, aku juga penasaran. Hiraki memberitahu kami selama perang, kamu dengan sukarela sendiri di kota. Jadi Sakura bisa pergi ke sekolahan. Misugi juga mengatakan, itu tak terpikirkan. Mengingat bagaimana kamu akan menjadi orang pertama yang melakukan penyerangan setelah Umemiya. Momoshi juga mengatakan, apakah ada yang berubah? Tetsuba mengatakan lagi, kamu punya marah di wajahmu sejak saat kita mulai perbaikan kota. Hiraki juga mengatakan, kau terlihat seperti kalah taruhan atau sejenisnya. Umemiya lalu mengatakan juga, merasa khawatir bukanlah hal yang buruk. Jangan khawatir sobat. Dari situ Sukishita baru mengatakan, aku benar-benar tidak mengerti. Baru mengatakan itu semuanya pada kaget dong. Umemiya lalu menanyakan, apa itu yang kau tidak pahami? Sukishita menjawab, ketika kami bertarung, aku pikir dia agak Tetsuba lalu menyahut, hah? Sumber berapa? Misugi, bunga gaul. Momoshi, kari. Tetsuba Gino sembari memikir, seperti kucing imut-imut. Oh, cool, dingin. Sukishita pun lalu mengatakan lagi, mengapa harus aku? Pernah, aku hanya tidak mengerti. Dan Tetsuba yang masih memikir lalu mengatakan, ini luar biasa. Sukishita hanya peduli dengan Umemiya, tapi dia sekarang. Misugi menyaut, dan dia merasa seperti ini pada Sakura dari semua orang. Momoshi juga, dia pikir dia keren. Hiraki pun sampai heran dan mengatakan, guys, berhenti menekan tombol bocah itu. Lihat saja dia. Tetsuba pun menjawab, oh, aku sangat minta maaf ya, ini pertama kalinya bagimu. Jadi, kamu pasti bingung sekali. Misugi juga mengatakan, maaf ya, kami tidak berusaha menggodamu. Momoshi pun juga mengatakan, ya, kami senang dengan hal itu. Setelah itu, Umemiya dengan tersenyum akan bicara. Baru senyum aja, belum ngomong. Sukishita sudah kaget duluan. Setelah Sukishita mengatakan perasaannya tentang Sakura,
kepada Umemiya dan 4 raja Bofurin itu, berharap akan menampilkan percakapan antara Sukista dan Umemiya, tapi kini memperlihatkan masa lalu Sugisita saat Sukista sudah masuk ke Bofurin dan sudah kenal dengan Umemiya. Saat itu, saat Umemiya menanam sayuran di rooftop Bofurin, Sukista mendekat ke Umemiya dan menanyakan, "Apa itu, Umemiya?" Umemiya pun menjawab, "Ini bibit sayuran. Toko di kota juga punya beberapa barang tambahan. Karena aku mendapatkan secara gratis, aku pikir aku harus menanamnya kembali. Orang-orang kecil ini akan banyak berubah. Seiring pertumbuhan mereka, dapat mengawasi pertumbuhan mereka adalah hak yang istimewa yang hanya dapat didapatkan oleh orang yang punya jempol hijau." Maksud Umemiya itu, mengawasi tanaman muda itu tumbuh besar adalah suatu pengalaman terbaik yang dapat disaksikan seseorang. Sugisita mendengar itu pun jujur saja dia tidak mengerti. Akan tetapi karena Umemiya mengatakan itu, Sugisita akan membantunya. Dan itu awal mula saat Sugisita menjadi tukang kebun di Bofurin itu. Lalu kini kembali menceritakan masa lalu Sugisita saat SD. Dan awal mula bertemunya Sugisita dengan Umemiya. Saat Sugisita masuk sekolah dasar, dia pun hanya tidur di kelas saja. Teman-teman di kelas pun pada heran semuanya. Sugisita tidur sepanjang hari lagi. Ya, oh, dia sudah bangun. Bangun-bangun, Sugisita lalu mengatakan kenapa dengan dirinya itu. Ternyata Sugisita antisosial di sekolah dasar. Karena menurut Sugisita, semua orang itu menyebalkan. Seperti menulis perasaan dengan kata-kata. Dan bersama orang lain itu sangat menjengkelkan. Dan Sugisita tak butuh itu. Karena semua itu Sugisita sudah mempunyai. Kakek dan neneknya yang berada di rumah, yang menyambut Sugisita dengan senyuman. Dan sejak saat orang tua Sugisita bercerai, dan tidak ada salah satu dari mereka yang mau merawat Sugisita, tapi kakek dan neneknya menerima dan membesarkan Sugisita dengan kedua tangannya sendiri. Dan itu kenapa kehidupan yang menurut Sugisita tenang itu sudah cukup bagi Sugisita. Dan Sugisita juga sudah merasa puas dalam hal apapun. Namun itu semua sampai di hari itu juga. Karena semuanya berubah di tahun ke-6 sekolah dasar, ketika Sugisita meninju seseorang untuk pertama kalinya. Itu semua dimulai karena teman-teman kelas Sugisita melakukan lelucon yang tidak pantas. Mereka menumpahkan kotak bekal makanan Sugisita yang nenek buatkan untuk Sugisita. Dan saat itu Sugisita menyadari emosi kuat yang tersembunyi di dalam dirinya dan kekuatan yang Sugisita miliki. Dan kemudian sejak hari itu Sugisita terseret ke dalam rangkaian kejahatan. Saat itu suatu geng menghampiri Sugisita karena Sugisita sudah memukul adik dari salah satu orang di geng itu. Dan salah satu orang dari geng itu pun lalu mengajar Sugisita dengan pukulannya ke arah pipi Sugisita. Namun Sugisita pun lalu menghajar kembali orang itu dengan pukulan ke arah perutnya hingga membuat dia terseret. Dan setelah itu Sugisita pun lalu menghajar geng itu sendirian. Dan dari situ Sugisita tak mencoba mencari alasan dan juga tak pernah meminta maaf. Dan Sugisita akan melawan saat benar-benar marah karena terseret dalam masalah yang menjengkelkan dan kesalahpahaman yang bertambah. Dan setelah itu Sugisita lalu terjebak dengan geng yang sangat menjengkelkan. Saat itu Sugisita dikeroyok dan dihajar oleh geng itu di salah satu gedung terbengkalai. Namun Sugisita masih bisa bertahan. Bahkan orang itu menganggap Sugisita seperti monster. Tapi walaupun Sugisita masih bisa bertahan dan mengajar mereka satu-satu, Sugisita pun mengatakan, "Kenapa para geng itu tidak meninggalkanku saja?"
Mengapa? Apa Sugista harus melakukan ini? Dan apakah akan selalu menjadi seperti ini? Dan ketika geng itu akan kembali menghajar Sugishita, tiba-tiba Umemiya datang ke situ dan menghentikan pertarungan itu. Karena sebagian orang dari geng itu tidak tahu Umemiya, namun salah satu orang dari geng itu tahu bila Umemiya dikenal dengan anak SMP yang menghajar anak SMA yang melakukan kerugian di kota. Dan bahkan anak SMP terbaik harus menyingkir saat melihat Umemiya. Umemiya pun lalu menanyakan ke geng itu apa yang sedang terjadi di situ. Geng itu pun menjawab bila semua itu salah Sugishita. Karena Sugishita hanya diam, geng itu pun mengatakan, lihat, dia tidak berkata apapun. Itu berarti dia tahu bila dia telah melakukan kesalahan. Kita adalah korban di sini. Karena geng itu takut dengan Umemiya, dia pun berusaha meyakinkan Umemiya. Umemiya lalu berjalan mendekat ke Sugishita dan lalu menanyakan, apakah itu benar, bro? Sembari Umemiya menatap mata Sugishita. Dari situ, Umemiya mengerti. Lalu Umemiya membubarkan mereka semua. Dan Umemiya juga mengatakan ke geng itu, jika terjadi sesuatu lagi, Umemiya harus tahu. Karena sejak saat itu, Sugishita menjadi teman Umemiya. Karena geng itu takut dengan Umemiya, mereka semua pun lalu pergi saja. Setelah para geng itu pergi, Umemiya lalu menanyakan nama Sugishita. Dan saat itu, tidak tahu kenapa, Sugishita memperkenalkan dirinya dengan Umemiya. Dan sejak saat itu, dunia Sugishita berubah terbalik. Masih tentang masa lalu Sugishita saat pertama kali bertemu Umemiya. Menurut Sugishita, itu seperti sihir. Semua hal yang mengganggu, yang mengejar Sugishita setiap hari, tiba-tiba mereka menghilang. Dan lalu Umemiya menyambut Sugishita untuk masuk ke dalam lingkungan teman-teman Umemiya. Dan saat itu Sugishita dibuat heran karena semua orang sangat baik dan ramah. Dan mereka semua menerima Sugishita. Dan di saat itu juga Sugishita merasakan tempat itu sangat nyaman sekali. Rasanya seperti saat masa-masa yang dihabiskan dengan kakek dan neneknya saat di rumah. Sugishita bahkan tak menyangka bisa menemukan tempat seperti itu di luar rumah Sugishita. Dan setelah Umemiya mengajak Sugishita pergi kemana-mana dan bisa bertemu banyak orang, dari situ Sugishita menyadari sesuatu. Alasan kenapa sangat nyaman itu karena Sugishita berada di tempat di mana yang membangun adalah Umemiya. Jadi Sugishita memutuskan hanya perlu berada di dekat Umemiya selamanya. Waktu pun sudah berlalu dan Sugishita sudah masuk ke sekolah SMP. Dia pun lalu disambut oleh Umemiya dan kawan-kawannya. Dengan perkataan Umemiya, akhirnya Sugishita masuk SMP ya. Tesuba pun juga mengatakan ke Sugishita, kamu terlihat sangat cantik dengan seragam itu. Dan Mizuki juga mengatakan, dalam sekejap mata, kami berempat sekarang sudah kelas 3. Momoshi menjawab, ya. Tesuba lalu mendekat ke Sugishita dan mengatakan lagi, rambutmu telah berkembang banyak, tapi aku tak akan menyuruh untuk memotong. Aku tahu kamu benci untuk potong rambut, tapi jika kamu ingin menumbuhkan rambut itu menjadi sehalus sutra, aku sangat menyarankan minyak rambut ini. Tesuba pun lalu mengasih minyak rambut itu sebagai hadiah untuk Sugishita. Dan Tesuba juga akan mengajarkan cara untuk memakainya. Sugishita pun tak lupa mengucapkan terima kasih. Lalu Mizuki juga mengasih hadiah untuk Sugishita, yaitu adalah jam tangan yang Mizuki dapatkan dari hadiah Chiki. Dan Momoshi juga mengasih hadiah, yaitu berupa lukisan yang Momoshi buat sendiri. Umemiya pun sampai takjub melihat itu.
bila itu adalah karya yang luar biasa. Dan Tetsuba juga memuji itu, bila itu sangat indah. Dan Tetsuba juga menanyakan bagaimana cara melukisnya. Momoshi pun menjawab, yaitu dengan cat semprot. Bahkan Momoshi berharap suatu saat nanti Momoshi dapat menggunakan seluruh dinding sebagai kanvas Momoshi. Lalu terakhir Umemiya yang akan memberikan hadiah untuk Sugishita, yaitu berupa kaos yang sama seperti punya Umemiya. Dan kaos itu menurut Umemiya merasa lebih termotivasi ketika menggunakannya. Yang Umemiya dapat sebagai hadiah juga. Tapi Umemiya menemukan itu sama persis untuk Sugishita. Dan menurut Umemiya itu cocok dengan Sugishita. Sugishita dengan raut wajah yang seperti itu lalu mengucapkan terima kasih dan langsung memakainya. Tetsuba, Mizuki dan Momoshi sampai heran melihat itu. Bahkan Momoshi pun sampai kembali mengingat saat pertarungan terakhir kali. Sugishita hanya fokus dengan seseorang yang meninju Umemiya. Bahkan Sugishita sampai memukul orang itu berkali-kali. Dan Mizuki menganggap Sugishita membayar kembali dengan lebih banyak lagi. Melihat raut muka Sugishita seperti itu, Tetsuba lalu menanyakan apakah Sugishita tidak suka memakai kaos motif itu. Sugishita pun seketika langsung berteriak bahwa itu sangat bagus sekali. Mereka bertiga pun kembali menjawab, "Kau tak perlu memaksakan diri, cuy." Setelah itu, Mizuki lalu menanyakan ke Umemiya, seseorang yang diceritakan ke mereka. Ume pun menjawab, "Siapa? Hiraki. Dia belum setuju, tapi aku tak akan menyerah. Aku akan meminta ke dia untuk ikut bersama kita. Dia itu bagian yang tak tergantikan menuju tujuan yang aku kejar." Karena Sugishita belum tahu apa yang Umemiya maksud, Umemiya lalu memberitahu ke Sugishita bahwa Umemiya ingin membawa perdamaian di kota. Umemiya ingin semua orang selalu tersenyum, tapi ada batasannya pada seberapa banyak yang dapat mereka lakukan. Itu sebabnya mereka akan merevolusi kota. Mereka akan daftar di sekolah yang terkenal nakal, yaitu Bofuri, dan lalu menyeret semua orang untuk masuk ke revolusi besar. Mendengar itu, Sugishita juga akan pergi ke Furin, dan Sugishita tidak perlu berpikir karena sudah nyaman di situ. Berada di tempat di mana yang membangun adalah Umemiya. Itu sebabnya Sugishita tahu bahwa semua yang Ume percaya adalah benar, dan semua yang harus Sugishita lakukan adalah mengikuti Umemiya. Mendengar itu dengan tersenyum, Umemiya lalu mengatakan terima kasih ke Sugishita. Dan cerita di masa lalu sampai di situ saja. Dan kini kembali ke awal. Dan terlihat Sugishita dan Umemiya sudah merawat tanamannya. Umemiya lalu menanyakan, "Kamu baik-baik saja, Sugishita? Pastikan banyak minum ya." Dari situ Umemiya baru membahas tentang Sakura. Dengan perkataan Umemiya, "Dari awal kami semua berbicara tentang Sakura. Tapi kamu terlihat cukup kesal. Tapi aku pikir itu hal yang luar biasa bagimu." Sugishita dengan menoleh ke Umemiya lalu menjawab, "Aku kira tidak demikian. Tapi mengapa aku ini sangat marah?" Dengan lucunya, Ume pun menjawab tidak tahu. Tapi menurut Umemiya itu penting memikirkan mengapa dan bagaimana. Dan berbicaralah dengan diri sendiri, mencoba dan temukan kata-katanya sendiri. Begitulah cara semua orang tumbuh lebih besar dan kuat. Tapi mungkin lebih baik berbicara pada seseorang daripada menyimpan semuanya di kepalamu. Seseorang yang mengenal Sakura lebih daripada aku. Dan kini lalu beralih ke Sakura, Suwo, dan Nirai. Nirai pun mengatakan, "Sekarang giliran kita untuk jalan-jalan.
setelah sekolah nanti. Suo pun menjawab, aku pikir juga begitu. Sakura menjawab, ya. Dengan mereka berjalan, Suo menanyakan ke Sakura, kau terlihat ngantuk Sakura. Apa kau tidak tidur semalaman? Sakura menjawab, aku tidur tapi masih ngantuk. Suo pun mengatakan lagi, ada cerita tentang setan yang menghisap energi orang saat mereka tidur. Mungkin kau terlibat. Sakura pun sampai kaget. Nira lalu mengatakan, Suo, kau tidak boleh menggoda dia terlalu banyak. Suo pun menjawab, tapi Nira, kau belum pernah merasakan hal yang seperti itu sebelumnya kan? Dengan Suo bilang begitu, Nira pun sudah pergi dari mereka. Sakura pikir mungkin Nira akan kencing. Dan ternyata Nira ditemui oleh Sugishita. Dengan raut muka Sugishita seperti itu, lalu mengatakan bila Sugishita butuh Nira dan meminta Nira untuk ikut dengannya. Setelah Nira tahu dibutuhkan oleh Sugishita karena dia menghilang dari Suo dan Sakura, Nira lalu mengirim pesan ke mereka. Nira bilang ke Sakura dan Suo bila Nira sedang sakit perut. Jadi Nira sudah siap untuk Sugishita. Namun seketika Nira pun sampai keringat dingin, berpikir apa yang akan dibutuhkan oleh Sugishita. Sugishita lalu mengatakan bila Sugishita kecewa. Itu pun membuat Nira semakin panik dan mengatakan, apa aku melakukan sesuatu kesalahan? Maaf jika aku melakukannya. Aku bahkan akan siap berlutut. Sugishita lalu menjawab, bila itu bukan Nira. Dia Bajirut itu. Nira pun sampai berpikir, yang Bajirut? Lalu Nira terbayang perkataan Suo kemarin. Bila Sugishita terlihat mengerikan sejak perang itu berakhir. Dari situ Nira lalu menanyakan, apakah Sugishita berbicara tentang Sakura? Sugishita pun lalu menoleh ke Nira dengan wajah yang seperti itu. Itu pun sampai membuat Nira panik kembali. Lalu Sugishita mengatakan, aku marah sekarang. Ketika kami bertarung, dia belum selesai mengatakan karena rasa kesalnya. Sugishita lalu menghantam patung yang berada di depannya. Itu pun sampai membuat Nira panik lagi dong dan meminta ke Sugishita untuk tenang dulu. Setelah itu Sugishita mengatakan, aku pikir dia sangat keren. Dan dengan begitu semua ucapan dari Sugishita Nira pun mencatatnya. Dan Nira meminta ke Sugishita untuk terus mengatakan lebih lanjut. Namun itu sampai membuat Nira berpikir, Sugishita merasa seperti itu tentang Sakura. Sakura yang sama yang hampir dia coba untuk dirobek di hari pertamanya. Sugishita yang mengabadikan seluruh hidupnya pada Umemiya berpikir bahwa Sakura keren. Sakura sangat luar biasa. Nira yang berpikir begitu dengan tersenyum-senyum. Sugishita pun lalu membentaknya, hei! Itu pun sampai membuat Nira kaget. Setelah itu Nira lalu menanyakan, tetapi kamu pikir Sakura keren, tapi itu membuatmu kecewa. Kenapa demikian? Mendengar itu karena jengkel, Sugishita pun lalu mengoyak kepala Nira dan lalu mengatakan, yaitu yang ingin saya ketahui. Nira lalu menjawab, oke, aku mengerti. Aku mengerti sekarang. Jadi kenapa kita tak mencoba membicarakannya? Apa tepatnya yang menurutmu keren tentang Sakura? Maaf, tapi ini penting. Sugishita lalu menjawab, sebelum perang kita berada di jembatan. Nira lalu menjawab, ya, Sakura sangat keren. Dan mengapa menurutmu dia keren? Mendengar itu Sugishita hanya melirik Nira saja. Lanjut Nira mengatakan, aku berbicara hanya untuk diri sendiri. Tapi aku sangat takut. Aku hampir pingsan. Kami terus menerima laporan bahwa ada musuh yang datang ke kami dari mana-mana. Aku pikir kita tidak bisa melindungi kota seperti ini. Akan tetapi, kata-kata Sakura mengingatkanku apa yang harus kami lakukan di sana dan mengingatkan ke kami bahwa kami adalah Bohurin
dia berasal dari luar kota kami. Tapi dia sebagai Bofurit tahu apa yang harus dia lakukan. Lebih baik daripada kita semua. Dan dia menyerah langsung menuju apa yang dia percaya. Dia benar-benar sangat keren. Setelah mengatakan itu, Nire dengan melihat ke Sukishita lalu berpikir, satu-satunya motivasi yang membuat Sukishita tetap bergerak, apakah keinginannya untuk melakukan apapun untuk Umemiya? Itu satu-satunya alasan mengapa dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Sakura. Dan mengapa dia juga memutuskan untuk bekerja sama dengan seluruh kelas semuanya. Termotivasi oleh identitasnya sebagai anggota Bofurit, sebagai seseorang yang tugasnya adalah menciptakan dunia yang diimpikan Umemiya. Tapi Sukishita menatap ke Sakura pada saat itu di jembatan, yang berarti dia percaya bahwa tindakan Sakura saat itu sangat berharga bagi Bofurit. Tapi Sukishita marah dengan fakta itu. Mungkin karena tindakan berharga Sakura itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Sukishita. Karena dia berpikir bahwa Sakura berperan kuat dalam membantu Umemiya. Yang berarti, singkatnya, dia cemburu. Tapi, apakah benar Sukishita cemburu pada Sakura? Tapi, itu penjelasannya. Sukishita yang melihat Nire diam, Sukishita lalu menanyakan ke Nire, "Kenapa kau diam?" Nire pun tak menghiraukan. Bahkan Nire sampai tersenyum-senyum karena dia berpikir, apa? Benarkah Sukishita cemburu? Apa yang terjadi di dalam pikirannya? Kupikir satu-satunya yang berada di kepalanya adalah Umemiya. Tapi lagi pula dia manusia. Sukishita pun masih bingung kenapa Nire hanya diam saja. Dan Nire pun kembali panik lagi. Bila ingin mengatakan Sukishita cemburu ke Sakura, mungkin Sukishita akan marah. Dan lebih buruknya, Nire pikir Sukishita akan membunuh Nire. Sukishita pun kembali mengoyak kepala Nire dan meminta untuk Nire mengatakan. Dengan begitu, Nire pun meminta ke Sukishita untuk janji tidak akan marah bila mengatakan. Dari situ, Nire lalu mengatakan, "Alasan kenapa kamu marah? Mungkin karena kamu cemburu." Sukishita lalu menempeleng Nire. Dan lalu berpikir, cemburu? Nire yang melihat Sukishita berpikir bila dia cemburu, Nire lalu mengatakan, "Saat itu kau tidak memiliki hal-hal yang kau inginkan, tapi orang lain memilikinya. Dan itu kau ingin apa yang mereka miliki. Lalu kamu merasa frustasi dan perasaanmu menjadi marah. Yang berarti Sukishita, kamu mungkin cemburu dengan Sakura. Ketika kami berada di jembatan, bukankah kamu mau berada di sana dengan posisi sebagai gantinya?" Dari situ, mungkin Sukishita baru menyadari akan dirinya. Tapi dia menanyakan ke Nire, mengapa? Kenapa harus dia? Nire pun sampai kaget dan mengingat saat pertama kali mereka bertemu. Dan lalu mengatakan ke Sukishita, "Mengapa kau bertanya? Itu karena itu Sakura." Sederhana seperti itu. Mendengar itu, seketika Sukishita pun langsung kaget. Dah, sampai di sini dulu ya, Bre. Lanjut nanti, oke? Terima kasih. Sawer juga boleh loh.